Nanti mohon untuk diperhatikan dan juga didengarkan dengan baik. Oke, langsung aja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah? Oke. Abang mohon maaf sebelumnya, boleh diperkenalkan terlebih dahulu dari nama, usia, dan juga alamatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar, usia 35 tahun, alamat Pabuaran. Oke, jelas Bapak Ibu, jelas? Nah, tadi abang yang saya ceritakan kalau abang Fajar itu punya keluhan yang namanya skoliosis, itu benar? Betul Pak Kevin. Nah, boleh diceritakan awal mulanya terjadi yang namanya skoliosis itu gimana ceritanya? Itu terjadi di tahun 2003 ya. Saya waktu masih kecil jatuh dari sepeda di tahun 2001 itu belum terjadi apa-apa, dan ketika di tahun 2003 pas mau masuk SMP itu sudah terjadi kemiringan pada tulang belakang, dibawa oleh orang tua saya ke rumah sakit, dicek ternyata sudah ada riwayat skoliosis. Jadi dari tahun 2003 itu sudah ada riwayat kemiringan pada tulang belakang. Iya betul. Nah, waktu udah tahu ada riwayat tulang belakang, itu gimana? Langsung suka kerasa sakit apa gimana Pak Fajar? Itu belum merasa sakit ya, terjadi sakitnya itu di tahun 2011, karena itu waktu itu saya kecelakaan kerja karena mengangkat beban berat sebesar 25 kilo itu menimpa badan saya. Ke badan? Ke sini masih ke pinggang ini. Bagian pinggang seberat 25 kilo. Ya betul. Bayangin Mak, 25 kilo nimpa pinggang. Kita jangankan 25 kilo deh, gas LPG yang 3 kilo kalau kena pinggang sakit apa enggak? Sakit, itu 3 kilo. Bayangin 25 kilo. Sehingga dari kecelakaan kerja itu mulai merasakan rasa sakit. Sering berasa sakit karena kan untuk penumpang jalan tuh saya bertumpu di kaki kiri, kan kaki kanan tuh kayak agak situ pakai itu. Jadi karena dari kecelakaan kerja kena pinggang sebelah kanan, jadi ke kaki kanan tuh lemes. Itu kalau dipakai buat jalan atau buat aktivitas itu gimana Pak Fajar? Masih agak bisa ya. Kalau yang berasa tuh kalau kayak ngangkat beban berat, kalau kayak udah 3 kilo aja tuh udah berasa berat. Di pinggang tuh kayak udah kayak ada 5 ya, beban beratnya itu sakit gitu jadinya. Jadi kalau udah angkat beban itu udah nggak bisa biasanya. Iya. Kalau misalkan maksain gitu ngangkat beban berat itu kerasanya gimana? Berasa tuh kayak pinggang tuh kayak berasa kayak di apa sih tuh kayak dipijat sakit kayak gini. Berarti nggak bisa maksain berarti ya? Paling kalau dekat agak jarak dekat tuh kayak mindahin deket aja masih bisa, tapi kalau untuk kayak udah kayak agak jauh kayak dari depan tuh udah berasa banget sakitnya. Jadi nggak bisa angkat beban ya Pak ya? Bayangin di tahun 2011 ya, berarti kan usianya masih muda, masih 20-an tahun, belum usia yang benar-benar usia dewasa bukan ya Pak ya? Tapi sudah harus menderita keluhan kemiringan pada tulang belakang. Nah terus ketika Pak Fajar memiliki skoliosis, dipakai buat aktivitas sakit, ngangkat berat juga sakit. Nah, situasi paling menderita, paling sakit itu pas lagi apa, Pak Fajar? Jadi pokoknya intinya kalau kita kayak mengangkat aktivitas kayak berat-berat itu udah nggak bisa ya, paling ya yang bisa kita kerjakan aja sih yang bisa kayak gitu. Jadi kerja berat-berat itu berarti nggak bisa? Nggak bisa ya. Itu udah nggak bisa. Naik turun tangga gimana? Kalau dulu bisa, cuma masa tuh jadinya kita tuh cari kayak apa kayak ini, jadi kita kayak narik gitu. Oh jadi nggak bisa jalan biasa ini nggak bisa? Bisa, tapi kalau lagi sedang merasa kita harus cari pegang itu, kita jadi kayak narik naik gitu. Kalau udah biasa katanya harus ada pegangan ya Pak ya. Jadi nggak bisa kayak langsung naik, itu nggak bisa, harus ada yang namanya pegangan. Bahkan dulu Pak Fajar waktu pertama kali kesini ya Pak Fajar ya, mohon maaf pernah sampai menggunakan yang namanya tongkat. Itu betul seperti itu Pak Fajar? Iya betul, menggunakan tongkat itu di awal Januari tahun 2024 udah menggunakan tongkat. Itu kenapa harus menggunakan tongkat? Ya mungkin udah apa ya, udah kaki udah kayak udah capek kali ya untuk digerakkan itu pakai biar udah lemes gitu.
kayak jalan kayak di sini ke apa sih namanya itu, udah capek dah. Kayak dari sini ke tempat parkiran itu udah gak capek? Udah capek, udah berasa lemes gitu. Udah gak mampu? Mampu sih, cuman kayak napas, kayak apa sih itu namanya, kayak ngap gitu. Jadi di tahun 2024 tadi sakitnya udah lumayan lama ya Mbak ya. Tahun 2011 sakit sampai tahun 2024 harus pakai tongkat, berarti itu parah-parahnya Pak Fajar. Parah-parahnya. Ini saksinya kakak saya. Ada kakak sendiri yang melihat. Ya Mbak ya, bayangin 2024 ibaratnya mohon maaf, usia masih muda, tapi pernah mengalami di mana jalan itu harus menggunakan tongkat. Biasanya kan kalau orang yang pakai tongkat ya identik dengan orang yang mohon maaf yang usianya udah tua lah. Berarti Pak Fajar dulu pas sudah menggunakan tongkat jalan kemana-mana itu berarti emang nggak bisa lepas dari tongkat kalau jalan. Ya kalau jauh udah nggak bisa, tapi kalau dari sini kayak ke depan sini nih yang ada kaca itu pada bacaan masih bisa, cuma kalau untuk kayak keluar kayak jarak 100 meter, 200 meter tuh udah harus menggunakan tongkat. Jadi jarak 100 meter aja itu harus menggunakan tongkat. Kalau untuk ibadah sholat terganggu atau enggak? Terganggunya itu pas di tahun 2024 tuh, Ramadan tahun 2024 tuh udah ibadah tuh udah terganggu banget kayak tadi, kayak seperti Ramadan 2 tahun yang lalu tuh kayak sholat tarawih tuh udah full duduk, nggak bisa berdiri Sama sekali. paling dipaksain cuman kayak dapat 2 rakaat atau 4 rakaat, selebihnya duduk udah nggak bisa, kayak untuk bangun lagi tuh udah nggak bisa. Jadi sholat pun sampai harus duduk. Nah waktu itu Pak Fajar mohon maaf, perasaan Pak Fajar di usia yang masih muda tapi kondisi sholat itu harus duduk, waktu itu perasaannya gimana Pak Fajar? Ya perasaannya sedih, kecil hati, apalagi kayak usia saya masih muda, melihat teman-teman saya usia saya yang masih badannya segar bugar, kayaknya iri hati gitu Pak. Jadi ada rasa ini itu mah udah pasti ya Pak ya. Maksudnya seumurannya beliau mah harusnya ya mungkin masih bisa kerja akad ini itu, bisa kerja ini itu ya Pak ya. Tapi karena gara-gara skoliosis penyakit ya mau nggak mau jalan harus pakai tongkat, sholat harus duduk. Nah sebelum datang ke KHL, Pak Fajar udah berusaha berobat kemana aja? Ke rumah sakit tadi sih kayak di fisioterapi sama minum obat. Itu ada perubahan atau enggak? Mungkin cuman kayak meredakan aja pakai pin ya. Kalau bisa habis itu udah minum obat kayak fisioterapi itu udah enak, terus ya ini lagi kambuh lagi. Jadi cuma sementara ya Pak ya, bukan untuk menyembuhkan tapi hanya meringankan rasa sakit. Tapi pada akhirnya Pak Fajar ketemu dengan center KHL. Tahu KHL ini Pak Fajar tahu dari mana? Dari Mama Novi. Dari Mama Novi. Ada ucapan terima kasih atau doa Pak Fajar buat Mama Novi? Ya, untuk Teh Novi saya mengucapkan banyak terima kasih berkat Teh Novi mengajak saya ke KHL ini, saya bisa sembuh. Mudah-mudahan Teh Novi saya selalu berkah umur dan berkah rezeki. Tepuk tangan dulu dong. Bapak Ibu, berarti Ibu Novinya baik atau enggak? Bukan hanya baik tapi beliau peduli. Ya Pak ya, karena beliau tidak hanya memperdulikan kesehatan sendiri tapi juga memperdulikan kesehatan orang lain. Makanya berkat Ibu Novi ya Pak ya, Bapak Fajar bisa terapi rutin setiap hari ya Pak ya. Udah berapa lama terapi di sini Pak Fajar? Udah jalan 2 tahun pakai. Jalan 2 tahun. Pertama kali terapi reaksi yang tidak enak rasanya gimana?